Waalaikumsalam, Bu. Jadi semuanya hari ini semangat kan belajarnya? Semangat, Bu. Bagus sekali. Berarti sebelum memulai pembelajaran ada baiknya Ibu absen terlebih dahulu ya. Rehan, Hadir, Bu. Cindy, Hadir, Bu. baiklah sepertinya semuanya hadir. Selanjutnya untuk menjunjung rasa nasionalisme kita terhadap negara ini ada baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baiklah anak-anak Ibu, ada yang ingat minggu kemarin kita belajar apa? Ada, Bu. Iya, coba Rehan sebutkan. Menentukan sisi bangun ruang. Iya, benar sekali. Berarti Yes. Rehan tadi malam belajar ya? Iya, Bu. Bagus sekali. Nah, hari ini kita mau belajar tentang perubahan wujud benda. Selanjutnya nanti kita menentukan kata istilah yang terkait dengan materi kita. Selanjutnya nanti kita terakhir belajar tentang mengenal konversi satuan berat. Nah, sekarang coba anak-anak Ibu amati bukunya. Di situ ada sebuah percobaan. Kita akan mencoba melakukan percobaan ini. Coba Rehan bacakan percobaannya apa? Karena terjadi perubahan wujud benda, Bu. Iya, benar sekali. Nah, itu akan kita bahas sekarang di sini. Sebelumnya kita akan melakukan sebuah percobaan dulu yang seperti yang ada di buku. Alat dan bahannya yaitu 2 buah piring, terus ada air, terus gelas ukur. Nah, langkah percobaannya nanti 2 buah piring tersebut diisi dengan air yang sama banyaknya. Selanjutnya diletakkan di satu piring diletakkan di bawah terik matahari, satu lagi di tempat yang gelap yang tidak terkena sinar matahari. Lalu kita diamkan selama 3 jam dan kita perhatikan bagaimana kondisi air di setiap piring tersebut yang di bawah sinar matahari dengan yang di tempat yang gelap. Nah, setelah melakukan percobaan itu, anak-anak Ibu minta untuk membuat 3 buah pertanyaan yang berkaitan dengan percobaan tersebut. Nah, coba anak Ibu ada yang sudah menemukan pertanyaan atas percobaan yang kita lakukan tadi? Ada, Bu. Nah, coba Rehan sebutkan apa pertanyaannya. Pertanyaannya, mengapa satu piring ditempatkan di bawah terik matahari, sedangkan yang lainnya diletakkan di ruang gelap? Nah, coba anak-anak Ibu diskusikan mengapa bisa ditempatkan di bawah sinar matahari dan di tempat yang gelap. Nah, ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Rehan tadi? Ini berkaitan dengan proses perubahan wujud benda yang mau kita bahas tadi. Nah, coba Anton jawab pertanyaan yang diajukan oleh Rehan tadi. Pertanyaan jawabannya, Ya. piring diletakkan di terik matahari supaya terkena panas sinar matahari. Panas matahari yang menyebabkan terjadinya penguapan. Nah, benar sekali. Jadi proses perubahan wujud benda di sini berkaitan dengan proses penguapan. Jadi air yang di di bawah panas sinar matahari tadi itu selama 3 jam lama kelamaan berkurang karena terjadi proses penguapan. Nah, sekarang coba anak Ibu perhatikan teks yang ada di halaman selanjutnya tentang proses penguapan. Coba Rehan bacakan. Menguap merupakan peristiwa perubahan wujud dari benda cair jadi benda gas. Peristiwa ini disebabkan oleh pemanasan. Contoh peristiwa menguap adalah baju basah yang dijemur lama kelamaan mengering. Air dalam baju menguap dikarenakan panas matahari. Nah, itu tadi yang teks sebelum proses kita melakukan percobaan tadi. Jadi kalau diperhatikan kan selama ini ibunya menjemur baju dari basah menjadi kering, itulah proses penguapan. Jadi air yang tadi di dalam baju itu menguap karena terkena sinar matahari. Nah, selanjutnya coba anak-anak Ibu isi jawaban atas pertanyaan yang ada di bukunya yang tentang tuliskanlah hasil pengamatanmu selama percobaan berlangsung. Percobaan yang kita lakukan tadi. Coba anak-anak Ibu diskusikan bentar ya. Ya, Bu. Nah, sudah selesai diskusinya anak-anak Ibu? Sudah, Bu. Iya, selanjutnya coba yang bisa menjawab pertanyaan atas yang pertama itu. Coba Denny. Air yang diletakkan di bawah terik matahari setelah 3 jam jumlahnya berkurang. Sementara air yang diletakkan di ruangan yang gelap tidak berubah atau tetap. Iya, benar sekali. Karena air yang diletakkan di bawah sinar matahari tadi yang di dalam piring itu berkurang karena terjadi proses penguapan yang dikarenakan oleh sinar matahari. Nah, setelah kita mempelajari proses perubahan wujud benda tersebut, kita akan mencoba menghubungkan sebuah kata-kata. Di sini ada beberapa kata-kata. Yang pertama, membeku. Jadi, menurut anak-anak Ibu, membeku ini adalah proses yang seperti apa?
Proses perubahan wujud dari cair menjadi padat, Bu. Benar sekali. Berarti yang nomor 1 ini panahnya dihubungkan ke sini. Ke yang pertama juga kan? Iya, Bu. Selanjutnya coba Ibu tes. Apakah anak-anak Ibu sudah paham tentang proses perubahan wujud benda ini? Coba proses mencair. Menurut anak-anak Ibu itu adalah proses perubahan wujud benda yang bagaimana? Mencair merupakan proses wujud dari padat menjadi cair, Bu. Benar sekali. Berarti yang mencair dihubungkan ke yang nomor 2 ini kan? Iya, Bu. Iya. Nah, sekarang anak-anak ibu-ibu punya bagan perubahan wujud benda. Di sini tertera ada padat, cair, gas. Jadi di sini cara membacanya proses perubahan wujud benda dari padat ke cair yaitu mencair. Contohnya, coba apa anak-anak ibu? Contohnya dari padat ke cair. Es batu, Bu. Iya, benar sekali. Jadi es batu itu nanti lama-lama kalau didiamkan dia mencair. Selanjutnya ada proses perubahan benda dari cair ke gas. Itu namanya menguap. Coba anak-anak ibu apa contoh menguap? Air yang masak. Benar sekali. Nah, di sini ada ibu berikan contoh gambarnya. Ini ada gambar mencair yang tadi kita bahas. Es batu yang didiamkan lama-lama jadi mencair. Kalau menguap itu seperti yang kita bahas tadi, itu proses ibu kita menjemur kain. Selanjutnya ada proses menyublim. Ya, ini gambar kapur barus. Dan yang terakhir ada proses mengembun, yaitu kalau misalnya kita buat minuman dingin, nah kan bakalan ada embun-embun di luar gelasnya, itu namanya mengembun. Nah, jadi tadi kita sudah membahas tentang salah satu proses perubahan wujud benda yaitu menguap, di mana kain yang semulanya basah kita jemur lama-lama menjadi kering yang disebabkan oleh sinar matahari. Selanjutnya anak-anak ibu minta membuat gambar dekoratif yang bertema matahari. Ada contoh beberapa gambar dekoratif bercorak matahari, yaitu seperti yang ibu punya ini. Seperti yang di buku kita ada 3 corak gambar dekoratif bertema matahari. Jadi mataharinya di tengah-tengah sini. Sekarang siapkan kertas gambar. Anak-anak ibu minta untuk membuat gambar matahari. Dengan yang pertama dilakukan itu membuat rancangan garis-garis. Pelajari dari pembelajaran sebelumnya. Nah, tadi setelah kita membuat contoh gambar matahari, coba anak-anak ibu amati. Di sekitar rumahnya apa ada proses penguapan yang lainnya? Daerah tempat asal ibu, kami itu banyak memproduksi ikan asin. Di sini disebutkan contoh salah satu cara mengeringkan ikan asin itu pun disebut dengan menguap, karena kandungan air yang di dalam ikan asin itu kan dijemur. Jadi nanti ikan asin itu menjadi menguap melalui proses pengeringan. Coba anak-anak ibu sebutkan makanan tradisional di daerahnya apa saja yang dibuat melalui pengeringan. Coba Rehan sebutkan. Kerupuk, Bu. Iya, benar sekali. Jadi kerupuk itu kan biasanya dibuat dulu terus dikeringkan, nanti lama-lama setelah dia kayak kering baru bisa digoreng. Nah, di halaman selanjutnya coba anak-anak ibu amati, ada gambar Dayu. Dayu lagi membeli ikan asin di pasar. Coba Rehan baca keterangan yang ada di bawah gambar. Dayu membeli ikan asin ditimbang dengan timbangan. Timbangan menunjukkan berat sebagai berikut. Berat ikan asin 2 kg 500 gram. 1 kg 1000 gram. Berapa gram berat ikan asin yang dibeli Dayu? Nah, coba anak-anak ibu jawab berapa gram berat ikan asin yang dibeli Dayu. Keterangannya di sini 1 kg sama dengan 1000 gram. Nah, coba kita amati berapa gram ikan asin yang dibeli Dayu. 2 kilogram 500 gram sama dengan 2000 gram tambah 500 gram, berarti totalnya 2500 gram. Nah, selanjutnya setelah berkeliling pasar, Dayu pun membeli kerupuk. Kerupuk juga makanan khas yang salah satunya dengan melewati proses pengeringan. Di timbangan menunjukkan 1300 gram. Berarti 1300 gram sama dengan 1000 gram tambah 300 gram. Berarti 1 kilo ditambah 300 gram total kerupuk yang dibeli Dayu. Coba anak-anak ibu buka di halaman selanjutnya, perhatikan gambar-gambar tiap timbangan. Bantulah Dayu menemukan besaran yang tepat. Di sebelah sini ada 5 kg dengan 5.000 gram. Contohnya, selanjutnya ada 9 kg
dipasangkan dengan berapa gram? Coba Rehan jawab. Coba berapa jawabannya Rehan? 9.000 gram, Bu. Iya, benar sekali. Nampaknya anak-anak ibu sudah paham. Coba ibu tes dengan satu soal yang paling bawah. Di sini ada 6.000 gram dipasangkan dengan berapa kilogram? 6. Benar sekali. Nah, di sini coba kita jawab soal selanjutnya. Ada hitunglah dalam satuan gram. Berarti soal ini meminta kita menghitung dalam satuan gram, bukan kilogram. Di sini ada gambar timbangan ikan. Keterangannya ada 2 kg ditambah 100 gram sama dengan titik-titik gram ditambah 100 gram. Menurut anak-anak ibu berapa gram agar menghasilkan 2 kg ditambah 100 gram ini? Lasi, Bu. Iya. 2000 gram ditambah 100 gram. Jumlahnya? 2100 gram. Benar sekali Lasi. Yes. Tepuk tangan untuk Lasi. Coba ibu tes satu soal lagi. Di sini ada soal nomor terakhir, 1 kg ditambah 400 gram titik-titik gram tambah titik-titik gram. Coba anak ibu berapa jawabannya? Marco Polo, Bu. Iya, Marco Polo coba. 1000 gram ditambah 400 gram. Totalnya 1400 gram. benar sekali. Nah, sekian pelajaran kita hari ini. Tadi kita belajar apa? Coba anak-anak ibu ingat. Belajar proses perubahan bentuk benda. Ya, benar sekali. Contohnya yaitu penguapan yang tadi kan yang kalau baju kita jemur dari basah menjadi kering karena kena matahari, dia terjadi proses penguapan. Selanjutnya tadi kita belajar menggambar dekoratif bertema matahari. Dan yang terakhir tadi kita belajar tentang apa? Konveksi satuan berat. Iya, benar sekali. Nampaknya anak-anak ibu sudah paham materi hari ini. Sudah paham kan? Sudah, Bu. Selanjutnya anak-anak ibu minta untuk mengerjakan latihan selanjutnya yang ada di buku. Ibu akhiri pertemuan ini dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.